Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya coba untuk mempraktekkan uji coba ujian pada aplikasi CSBT SMK Negeri 2 Probolinggo. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika akan melakukan uji coba ujian pada aplikasi CSBT ini, yaitu sebagai prasyarat uji coba sudah tentu ujian sudah harus dibuat. Kemudian kita bisa mengaktifkan menu uji coba, di mana menu uji coba ini berfungsi untuk memastikan apakah soal yang sudah dipublish sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh Bapak Ibu guru atau belum. Nah, setelah melakukan pengecekan, ketika ada hal-hal yang tidak sesuai, Bapak Ibu bisa mengedit kembali dengan cara mengedit template Word-nya, kemudian dipublish ulang. Jika soal yang diuji coba sudah sesuai, berarti soal tersebut sudah siap digunakan untuk ujian. Setelah selesai melakukan uji coba, hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan dan harus lakukan adalah menonaktifkan lagi fasilitas uji coba pada menu aplikasi CSBT ini. Kenapa? Agar ketika masuk ke dalam penjadwalan ujian, ujian bisa langsung aktif. Karena begitu uji coba ini diaktifkan, maka sebenarnya jadwal untuk ujiannya itu statusnya nonaktif. Yang aktif adalah uji cobanya. Karena itu ketika uji coba ini sudah selesai, maka perlu dinonaktifkan kembali. Baiklah, kita akan coba langsung praktekkan pada menu siswo. Seperti biasa kita bisa login, kemudian kita pilih menu CSBT. Pada ujian yang sudah dibikin, kita bisa langsung pada pengaturan CSBT. Di sini ada menu uji coba soal. Pada menu uji coba soal ini kita harus mengklik menu yang ada di sini supaya uji coba ini aktif statusnya. Kita klik, kemudian begitu uji coba ini aktif, maka yang muncul pada menu pengaturan ujian adalah seperti ini. Ada dua menu yang perlu diperhatikan, yaitu untuk melanjutkan uji coba, artinya kita akan masuk ke dalam proses uji coba, dan menu yang kedua adalah untuk menonaktifkan uji coba. Karena kita ingin melakukan uji coba, maka kita klik untuk melanjutkan uji coba soal. Kita klik, kemudian kita lanjutkan sini. Kita di sini perhatikan nama, mapel, kemudian jenis tes dan waktunya. Untuk jumlah soal sengaja saya bikin soal 10 supaya tidak terlalu banyak dalam hal pengecekan soalnya. Bapak Ibu bisa nanti menyesuaikan dengan jumlah soal yang Bapak Ibu upload. Jika kita perhatikan tadi di menu sebelumnya, jumlah soalnya 10, yang tampil 5. Akan tapi dalam proses uji coba, maka yang muncul adalah 10 soal itu. Kalau Bapak Ibu mengupload untuk ujian PAS ini sejumlah 60 soal, maka yang perlu dicek adalah 60 soal, walaupun yang muncul 50 atau 40. Kita klik, melanjutkan. Bapak Ibu, ini adalah menu ujian yang akan ditampilkan pada siswa. Kemudian kita klik mulai. Kalau kita perhatikan di sini muncul di daftar soal ada 10 soal sesuai dengan bank soal, walaupun kita setting yang muncul 5, tapi karena ini uji coba pengecekan soal, maka yang muncul adalah seluruh soal yang ada di bank soal. Kita akan cek jika umpamanya ini sudah benar, kita bisa jawab yang benar atau terserah Bapak Ibu. Yang penting tampilannya sudah sesuai dengan yang Bapak Ibu buat. Semua soal bisa dicek di sini. Kita lanjutkan sampai ke soal yang terakhir.
Umpamanya seperti tampilan seperti ini, Bapak Ibu bisa edit ulang atau ditandai jenis soalnya, kemudian Bapak Ibu bisa edit di template Microsoft Word-nya, kemudian dipublish ulang. Jika umpamanya ini sudah benar, maka Bapak Ibu bisa abaikan, berarti soal ini sudah benar. Kita ini jawab sembarangan saja hanya untuk mengecek apakah ini sudah benar soal yang muncul atau tidak. Bapak Ibu, kita perhatikan di soal yang nomor terakhir. Jika kita lihat di soal sebelumnya, di sini muncul soal sebelumnya ragu-ragu atau soal selanjutnya. Ragu-ragu ini biasanya dipakai untuk tanda. Jika kita lihat di sini, maka ini adalah soal yang ragu-ragu, nomor 9. Maka ragu-ragu ini kita bisa hilangkan centangnya. Nah, ini soal yang ke-9. Untuk soal yang ke-10 atau soal terakhir, nanti yang muncul adalah di sini selesai. Jika dirasa soal ini pengujian kita lakukan sudah semuanya sudah kita lakukan pengecekan, maka kita bisa klik selesai di sini. Sama seperti apa yang akan diujikan ke anak-anak, ketika kita klik selesai, maka di sini akan muncul konfirmasi apakah kita benar-benar selesai atau tidak. Ini nanti yang muncul di anak-anak juga seperti ini. Jika umpamanya tadi anak-anak kepencet atau salah ngeklik tombol, maka kita bisa batalkan, akan kembali ke menu ujian karena waktunya masih ada. Jika memang ujian benar-benar selesai, maka yang harus dilakukan adalah kita harus klik tombol di sini, kemudian klik selesai. Kita coba cek di sini. Oke. Itu Bapak Ibu model uji coba yang akan tampil di anak-anak. Bapak Ibu bisa mempreview atau melihat apa yang sudah Bapak Ibu publish nanti munculnya seperti apa yang tampil pada uji coba. Ketika proses uji coba ini sudah selesai, Bapak Ibu silahkan klik untuk menonaktifkan hasil uji coba ini. Klik sehingga muncul pada menu sama seperti semula. Demikian proses uji coba kali ini. Ketika ada soal yang memang kurang pas, Bapak Ibu bisa edit dan publish ulang. Demikian, terima kasih. Bila ada hal yang kurang berkenan atau hal yang kurang jelas, bisa didiskusikan pada grup WA CSBT. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.